Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saputri dengan NIM 23042010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait mengapa Indonesia sering dilanda konflik horizontal dan bagaimana pencegahannya. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman ini adalah kekuatan dan identitas bangsa yang harus dijaga. Namun, di sisi lain, keberagaman ini juga seringkali menjadi sumber konflik horizontal, yaitu konflik antar kelompok masyarakat yang setara secara sosial dan politik. Konflik jenis ini kerap kali terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan memunculkan berbagai dampak negatif, mulai dari kerusakan sosial hingga kerugian materi dan korban jiwa. Salah satu penyebab utama konflik horizontal di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dan toleransi antar kelompok masyarakat. Perbedaan latar belakang seringkali menjadi dasar munculnya prasangka, diskriminasi, dan bahkan kebencian. Ketika tidak ada ruang dialog dan saling memahami, perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan justru berubah menjadi pemicu konflik. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi juga turut memperburuk situasi. Pembangunan yang tidak merata, distribusi sumber daya yang tidak adil, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang tidak seimbang menciptakan kecemburuan sosial. Kelompok masyarakat yang merasa tertinggal atau terpinggirkan cenderung menyalahkan kelompok lain yang dianggap lebih beruntung, sehingga menciptakan ketegangan yang berpotensi memicu konflik. Peran media sosial dalam memicu konflik juga tidak dapat diabaikan. Di era digital seperti saat ini, penyebaran informasi secara langsung sangat cepat. Sayangnya, tidak semua informasi yang tersebar merupakan kebenaran. Banyak hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian yang tersebar luas tanpa verifikasi. Masyarakat yang belum memiliki literasi digital yang baik sangat rentan terprovokasi, sehingga konflik kecil dapat membesar dengan cepat hanya karena informasi yang menyesatkan atau salah. Faktor lain yang turut menyebabkan konflik horizontal adalah politik identitas, yaitu penggunaan isu-isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan untuk meraih dukungan politik. Fenomena ini sering muncul menjelang pemilihan umum atau pilkada. Para elit politik terkadang dengan sengaja memainkan isu sensitif demi meraih juara, tanpa mempertimbangkan dampak panjang terhadap persatuan bangsa. Selanjutnya adalah lemahnya penegakan hukum dan keadilan sosial juga memberi ruang bagi konflik horizontal untuk terus terjadi. Ketika masyarakat merasa hukum tidak berpihak pada keadilan, maka mereka cenderung mengambil tindakan sendiri. Hal ini memperbesar peluang terjadinya bentrok antar kelompok masyarakat karena tidak adanya kepercayaan terhadap aparat dan sistem hukum. Sebagai warga negara, saya percaya bahwa mencegah konflik horizontal adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Langkah kecil yang bisa saya lakukan adalah mulai dari diri sendiri dengan menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Saya juga akan berperan aktif dalam penyebaran pesan-pesan damai, baik di dunia nyata maupun media sosial, serta mengajak orang-orang terdekat saya untuk berpikir kritis terhadap informasi yang akan mereka terima. Selain itu, saya ingin berkontribusi dalam kegiatan sosial yang mendorong inklusivitas dan solidaritas antar kelompok. Melalui kegiatan seperti diskusi lintas budaya, kerjasama sosial antar komunitas, atau kegiatan kemanusiaan masyarakat, dapat saling mengenal lebih dekat dan mengurangi prasangka yang ada.
Dengan memperkuat rasa persatuan dan memperluas pemahaman terhadap keberagaman, saya yakin konflik horizontal bisa dicegah. Meskipun tantangan yang dihadapi besar, tetapi jika individu mengambil peran untuk menciptakan lingkungan yang damai dan toleran, maka Indonesia akan tetap menjadi negara yang utuh dan kuat di tengah segala perbedaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kata yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.